Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah rakyat sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan hunian sekaligus menggerak ekonomi nasional. Hal ini dilakukan setelah capaian program subsidi rumah berhasil melampaui target. Capaian di sektor perumahan rakyat kembali menunjukkan hasil menggembirakan. Dari target 25.000 unit rumah subsidi, realisasi justru menembus 26.000 unit. Keberhasilan ini menjadi sinyal awal pembangunan perumahan bisa digenjot lebih tinggi, sesuai arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dari capaian awal itulah Presiden menetapkan target lebih besar, yaitu 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Angka yang besar namun diyakini realistis jika seluruh jajaran pemerintahan, perbankan, hingga sektor swasta bekerja dengan visi yang sama. Presiden menilai pembangunan perumahan bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi nasional. Rumah yang layak dipandang sebagai hak rakyat sekaligus fondasi bagi meningkatnya kualitas hidup. Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran besar ini, pemerintah menyiapkan 8 terobosan kebijakan. Pertama, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi pembeli rumah pertama dari kalangan berpenghasilan rendah. Kedua, persetujuan bangunan gedung atau PBG digratiskan dengan pengurusan dipangkas dari 45 hari menjadi 10 hari saja. Langkah berikutnya, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah agar lebih terjangkau. Kemudian Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum dari 5% menjadi 4% untuk menambah likuiditas perbankan. Bersamaan dengan itu, kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP naik signifikan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Keterlibatan sektor swasta juga diperluas dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya. Skema ini mendorong perbaikan rumah tidak layak huni dengan dukungan bersama pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, jalur kredit program perumahan terpadu dibuka agar akses pembiayaan makin mudah dijangkau berbagai kalangan. Pemerintah juga memberi mandat kepada bank swasta untuk menyalurkan FLPP, tidak lagi terbatas pada bank himbara. Terobosan terakhir memperluas penerimaan manfaat program hingga segmen pekerja informal, seperti guru, buruh pabrik, asisten rumah tangga, hingga pekerja harian lainnya. Seluruh kebijakan ini berhubungan dengan arah pembangunan nasional lainnya, termasuk penguatan sektor pangan, energi, dan program makan bergizi gratis. Presiden menekankan pembangunan perumahan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan energi, agar rakyat terlindungi secara menyeluruh. Konsistensi kinerja kementerian dan lembaga pun mendapat perhatian. Presiden mengapresiasi peran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait yang dinilai bekerja keras memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, serta dukungan jajaran kabinet lain yang hadir di acara perumahan di Bogor. Di tengah tantangan backlog perumahan dan kebutuhan hunian yang terus tumbuh, program 3 juta rumah rakyat diposisikan sebagai tonggak penting, sebuah upaya yang menuntut keberanian mengambil langkah besar sekaligus kesiapan untuk bekerja tanpa mengenal hambatan. Pemerintah menatap jauh ke depan dengan target 3 juta rumah rakyat. Capaian awal yang melampaui target 26.000 unit menjadi fondasi optimisme. Hak rakyat atas hunian layak bisa diwujudkan sambil menggerakkan roda ekonomi bangsa. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan aman bagi puluhan juta anak Indonesia. Setiap langkah distribusi kini diperketat sehingga orang tua dan masyarakat tidak perlu cemas dengan kualitas makanan yang disajikan. Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan inisiatif ini akan tetap berlanjut karena pemenuhan gizi anak bangsa adalah syarat penting bagi masa depan Indonesia.
Namun pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari tantangan. Beberapa kasus keracunan makanan pada siswa menjadi pelajaran berharga. Presiden menegaskan langkah korektif harus segera diambil agar distribusi makanan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga aman. Karena itu pemerintah menyiapkan pembenahan menyeluruh di dapur produksi. Semua fasilitas akan dilengkapi teknologi sterilisasi mulai dari pencucian peralatan dengan ultraviolet, gas atau air bersuhu tinggi. Kualitas air dipastikan terjaga dengan filter, sementara setiap pengiriman makanan wajib melalui uji keamanan menggunakan test kit. Seluruh dapur juga diwajibkan memiliki juru masak yang terlatih. Di sisi lain pemerintah menutup sementara satuan pelayanan gizi yang bermasalah. Evaluasi kedisiplinan petugas dilakukan sekaligus peningkatan standar sanitasi, pengelolaan limbah dan perbaikan rantai distribusi. Kerja keras sekarang. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat. Dengan ultraviolet atau dengan gas atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada. Perhatian Presiden terhadap isu ini disampaikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Usai serangkaian rapat koordinasi, ia menyebut keselamatan anak ditempatkan sebagai prioritas utama. Menurutnya setiap insiden yang terjadi tidak bisa dianggap sekedar angka karena menyangkut generasi penerus. Presiden bahkan langsung menggelar rapat bersama sejumlah menteri setibanya di tanah air, menunjukkan keseriusan dalam mengawal MBG. Dari pusat hingga ke daerah, seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan diminta aktif dalam pengawasan serta perbaikan program tanpa menunggu arahan lebih lanjut. Di tengah evaluasi, pemerintah tetap mengapresiasi kerja para petugas yang selama ini telah melaksanakan MBG. Data menunjukkan tingkat deviasi dari standar sangat kecil, yakni 0,000017%, sehingga program secara keseluruhan dinilai berhasil dijalankan. Dengan penguatan di sisi keamanan, MBG diproyeksikan semakin kokoh sebagai program gizi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedepan makan bergizi gratis akan berjalan dengan standar lebih ketat. Presiden Prabowo menempatkan keamanan anak sebagai prioritas, memastikan setiap hidangan bergizi tiba dengan aman demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Presiden Prabowo bertekad perangi korupsi untuk selamatkan kekayaan rakyat. Laporannya usai jeda, tetaplah bersama kami.